Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa kasih komentar mengenai penayangan video tadi? Mohon untuk bisa menulis di sini ya, sambil saya mereview. Silakan. Baik, saya tayangkan lagi ya videonya ya. Nanti diperhatikan dengan baik, kemudian minta tolong Anda bisa komentar itu videonya. Menurut Anda penyelesaian konfliknya seperti apa akan kita bahas ya, apakah sudah benar seperti itu, akan saya bahas, kemudian setelah itu baru kita masuk ke materi. Sebentar.
bisa komentar video yang pertama dulu, baru video yang kedua. Yang kedua nanti tak komentar. Ya, silakan. Bisa nulis, bisa menyalakan mic ya. Karena dua video ini mana yang setuju bahwa yang pertama adalah kemudian dialihkan kepada rencana ke tempat lain ya oleh gurunya gitu ya. Mana yang tidak setuju seperti itu. Oke, silakan kasih komentar ya. Boleh sambil menulis di sini. Saya tayangkan lagi yang pertama ya, karena kalau yang pertama agak cukup lama daripada yang kedua. Masih ada yang komentar? Nah, kalau kita lihat yang pertama ya, sebentar, ini tadi.
Kalau kita lihat di sini itu bahwa konflik ya, kita lihat di sini ya. Sebentar. Ya, kita lihat bahwasanya di dalam konflik pasti ada sikap yang pertama adalah sebentar ya. Pasti yang pertama adalah ada melarikan diri ya. Kemudian yang kedua menyalahkan ya. Kemudian yang ketiga ada menyangkal. Kan di sini ini sih yang bisa tahu semuanya. Saya ini lagi menyangkal, kemudian menyelesaikan masalah yang kemudian mengalihkan masalah. Sebetulnya ini tidak tepat. Boleh tapi tidak tepat. Kenapa? Jadi ini ibarat misalnya begini, anak ingin membeli es krim gitu, terus kemudian orang tua tidak membolehkan karena dia punya katakan sakit atau radang tenggorok, sehingga kemudian dialihkan dengan membeli mainan. Nah, sebaiknya adalah ketika kita melakukan proses pendamaian ya, di sini juga ada, kalau kita misalnya di sini menang kalah ya, jadi ada yang menang terus ada yang kalah, atau sakit hati atau kalah itu juga tidak tepat ya. Kemudian yang terakhir adalah menang-menang, ini juga tidak pas ya, tidak pas ya. Kemudian nah, kalau saya melihat justru akan lebih baik adalah bukan dengan mengalihkan, namun kemudian tetap itu tercapai tujuan bahwa ke Bali atau ke Jogja, namun mungkin dengan memberikan giliran. Jadi misalnya tahun ini ke Bali, tahun depan adalah ke Jogja, seperti itu ya. Ini bisa dilakukan dengan seperti itu. Jadi bukan dengan mengalihkan. Jadi cara berdamainya sudah tepat, namun pengalihan tujuan menjadi kurang pas ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tapi terima kasih untuk komentarnya, bagus ya. Paling tidak Anda sudah paham bagaimana cara menyelesaikan konflik. Terus yang kedua adalah video yang kedua itu adalah pasti ada beberapa orang yang mengambil situasi konflik ya. Jadi ini bisa dipandang menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Pertama adalah
ya dengan komentar bahwa cara penyelesaian konflik yang benar adalah cara yang kedua, ya, di mana saling mengalah, ya. Jadi mau siapa dulu nih yang lewat? Jadi hewan tupainya itu yang kemudian membungkuk dulu, kemudian si kelinci bisa loncatin hewan tupai tersebut, gitu ya. Ini adalah kalau dari cara penyelesaian konflik ini adalah cara yang benar, ya. Tapi kalau dengan cara perspektif yang berbeda itu adalah bahwa pasti dalam konflik ada orang-orang yang memanfaatkan situasi konflik, ya. Jadi misalnya ini tadi dua hewan yang besar ini kan sedang berkonflik hanya karena mau lewat, namun salah satu tidak mau ada yang mengalah, begitu. Nah, kemudian ada hewan kecil yang ini adalah memanfaatkan situasi konflik, misal tadi dengan menggigit tali, kemudian kedua orang itu jatuh, ya. Jatuh ini bisa kita persepsikan, yang pertama adalah karena dia tidak mau mengalah dalam situasi konflik sehingga mereka rugi dengan sikap yang diambilnya sendiri, ya. Tapi dengan perspektif yang berbeda, ada beberapa orang yang kemudian dengan konflik dia kemudian memperkeruh suasana sehingga dia bisa mengambil keuntungan dari situasi konflik tersebut. Kemudian dia ingin menunjukkan bahwa ketika saya konflik, saya tidak seperti ini loh memberi contohnya, tapi menyelesaikannya tidak seperti ini loh. Tapi dia dengan memberi contoh yang salah satunya adalah dengan menjatuhkan pihak lain yang berkonflik. Dan ini sering terjadi di kantor-kantor instansi pemerintah seperti itu. Jadi contohnya biasanya adalah dengan menjatuhkan dulu yang sedang berkonflik untuk kemudian dia memberi contoh kalau mau menyelesaikan pakai cara saya. Nah, ini berkaitan dengan budaya, ya, budaya perusahaan. Kenapa ini seringnya terjadi di instansi pemerintah, gitu ya? Karena di dalam instansi pemerintah itu tidak ada persaingan, tidak ada aturan baku mengenai bagaimana profesionalisme dalam mencapai target dari perusahaan. Sebetulnya ada, namun siapa yang kemudian mengawasi itu tidak menjadi sebuah SOP yang ketat, berbeda dengan di perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu, ya. Oke. Pengalihan hanya berlaku untuk, ya, apakah proses pengalihan hanya berlaku untuk penyelesaian konflik yang bersifat sementara? Iya, pengalihan itu sebetulnya hanya sementara saja, ya. Artinya nanti orang itu akan merasa loh kenapa harus berpindah. Nah, sehingga itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa diterima secara penuh oleh mereka yang berkonflik. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan pendamaian itu tidak dengan mengalihkan, ya, seperti itu. Jadi kayak misalnya anak-anak atau siapapun kalau dialihkan pasti akan ingat dengan tujuan yang awal, ya, seperti itu. Nah, oke, kita sekarang masuk kepada materi selanjutnya. Untuk kelas D, alhamdulillah ini adalah kelas terakhir, ya. Jadi kelas selanjutnya adalah kurang satu kali lagi, yaitu untuk wawancara, ya. Namun untuk wawancara kita jadwalkan kembali, ya. Saya nanti melihat lagi jadwalnya. Jadi mulai minggu depan sudah tidak ada kuliah lagi. Anda tinggal menyelesaikan tugas dan UAS take home dari saya, ya. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ya, tugas dan UAS-nya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas mengenai profil adalah membuat, bukan menganalisa atau mencantumkan profil yang sudah ada, ya. Kemarin ada teman Anda yang menghubungi saya, itu
memberikan contoh kalau seperti ini benar atau salah. Saya bilang ini kan perusahaan yang sudah ada. Ini adalah kalau perusahaan yang sudah ada menuliskan kembali, itu tidak tepat dan itu salah. Jadi mohon untuk yang sudah membuat dengan perusahaan yang sudah ada, itu bisa dikoreksi ya. Nanti saya akan cek satu-satu apakah itu perusahaan itu sudah ada atau belum. Jadi adalah perusahaan atau kelompok atau organisasi yang sama sekali belum ada, kecuali misalnya itu Anda sudah pernah buat, namun kemudian Anda ingin aktifkan kembali, itu lain soal ya. Oke. Kita akan terangkan kepada materi komunikasi kelompok ya. Jadi di sini jika kita ada sistem ya, pasti akan ada kondisi yang mantap ya, dan tentunya ada kondisi yang dinamis. Karena sistem ini pasti sebelum penerapan sistem yang ketat itu akan ada trial and error sebuah sistem, dan ada diferensiasi pastinya dengan sistem yang misalnya yang sudah ada gitu ya. Kemudian akhir yang sama, maksudnya tiap-tiap tim itu memiliki keadaan yang berbeda ya, dan bisa dilakukan oleh berbagai cara seperti itu. Oke, kemudian teori sistem umum pasti kemudian secara umum di dalam sebuah sistem ada antarhubungan holistik keseluruhan, dan kemudian ada upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ada input, output, dan pasti di dalam sistem itu ada hierarki karena ada struktur ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada teori X dan teori Y. Teori X itu mengatakan bahwa rata-rata manusia ini tidak suka bekerja ya. Kemudian rata-rata manusia ini harus dipaksa ya. Artinya dia untuk melakukan sesuatu itu harus dengan ancaman hukuman ya, misalnya kondisi sekarang nih wabah ini, itu orang harus diancam dulu gitu ya, harus diancam dulu untuk tidak keluar misalnya. Tapi ya ternyata juga pemerintahannya sendiri ya mohon maaf nih gitu ya, labil ya, pelin-pelan gitu ya. Jadi akhirnya rakyatnya sendiri juga jadi bingung ya. Kalau kata beberapa ahli yang pada saat saya di Malaysia, Indonesia ini belum siap dipimpin oleh seorang pemimpin yang pintar, gitu. Ya, jadi memang bisanya karena mencerminkan rakyatnya. Jadi mungkin kalau di dalam hadis ada mengatakan bahwa pemimpin itu mencerminkan rakyatnya. Jadi artinya bahwa memang rakyat kita itu memang senangnya adalah sesuatu yang lebay, sesuatu yang kemudian menjadi bingung gitu ya. Nah itu makanya kemudian di sini kita bisa lihat nih bagaimana beberapa kebijakan itu sebetulnya mencerminkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya ya. Contoh misalnya mengenai tayangan-tayangan yang ada di TV gitu ya. Sesuatu yang lebay, yang berlebihan itu lebih menarik dan lebih banyak iklannya daripada misalnya tayangan-tayangan yang bermutu ya. Contohnya misalnya Net TV ya. Net TV itu justru sekarang penggemarnya itu menurun ya. Bahkan terancam rugi ya, ditutup gitu. Berbeda dengan Indosiar yang mohon maaf masih ada film-film menye-menye gitu ya. Indosiar, kemudian SCTV, Antv seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga kita lihat bahwasanya di dalam teori X itu orang lebih suka menghindari tanggung jawab ya, dan tidak berambisi. Jadi organisasi di sini jika menghadapi orang-orang tersebut akan efektif jika digunakan dengan kendali ya, kendali yang keras, kendali yang ketat gitu ya. Biasanya ini akhirnya mohon maaf ini dipakai sistem yang otoriter ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya slide teori Y, mohon maaf mengenai teori Y. Teori Y ini berkebalikan dari teori X, di mana usaha kita itu usaha fisik, usaha mental itu sama halnya dengan kegiatan bersantai ya. Kemudian setelah itu bahwa untuk mendorong seseorang itu tidak cukup dengan ancaman.
ya, bahkan harus dengan imbalan bagi mereka yang ingin berprestasi. Bahkan beberapa orang itu berusaha untuk mencari tanggung jawab, ya, apalagi di dalam Islam bahwa manusia itu memikul dosanya masing-masing dan mendapatkan pahala setimpal atas apa yang dia lakukan, seperti itu. Ya, kemudian di sini orang-orang itu, ya, di sini teori ini mengatakan bahwa orang menjadi lebih berimajinasi dan kreatif ketika ada sebuah masalah, ya, seperti itu, sehingga kemudian potensi intelektualnya menjadi berkembang, ya, atau muncul. Nah, di sini juga ada teori kontingensi situasional, ya. Di teori kontingensi ini seperti saat ini, ya, ada pemanfaatan teknologi dan lingkungan, ya, di mana kemudian teknologi dan lingkungan ini saling berkaitan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perspektif melihat organisasi atau kelompok. Terkadang ada beberapa orang yang merasa bahwa organisasi ini lebih rumit daripada daripada kelompok, ya, karena organisasi ini lebih besar. Biasanya orang-orang yang terlibat memiliki ideologi masih berbeda dengan kelompok, terbentuk karena orang impul ketemu sharing. Ya, mohon maaf, reconnect. Jadi misalnya ternyata diam-diam dengan kondisi demi ini undang-undang mengenai komunis ternyata sudah disahkan, ya, dan diakui. Ini cukup ngeri, ya. Mungkin ini juga menjadi sebuah informasi yang harus Anda ketahui, ya. Dan yang menolak hanya satu fraksi saja, yang semuanya fraksi adalah setuju. Saya tadi malam cukup kaget juga, dan kemudian tadi pagi diskusi dengan beberapa teman, ya, cukup ngeri. Memang pemerintahan ini pemerintahan yang mohon maaf memang agak-agak mengerikan, ya, termasuk di dalam kondisi pemerintahan yang masuk di dalam kategori mendekati ini, ya, zaman penuh fitnah, gitu, ya. Jadi diam-diam mengenai MPRS ketetapan komunis sebagai organisasi yang tidak berbahaya sudah disahkan, ya. Itu Anda sebagai generasi muda itu perlu terbakar mengenai jiwa nasionalisme Anda, ya. Kita tetap tidak boleh secara maksudnya kita tidak boleh tidak peduli, nggak urusan ini, nggak bisa, gitu, ya, karena ini berkaitan dengan kondisi bangsa kita, gitu, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di dalam organisasi di sini. Perilaku organisasi itu lebih cocok digambarkan dengan model sebab akibat yang rumit, gitu, ya. Artinya kita akan ada sebab akibat yang kita akan mendapatkan imbalan, kita akan mendapatkan bonus kalau kita sudah melakukan sejumlah tanggung jawab, gitu, ya. Sehingga di sini secara ada satu teori, yaitu kemarin sudah dibahas, ada teori hubungan manusia, di mana sebetulnya ini bukan lagi menjadi sebuah beban, tapi ini menjadi sebuah tanggung jawab jika dikaitkan dengan teori Y tadi, gitu, ya, seperti itu. Oke. Kemudian teori Witt mengenai organisasi ini punya konsep, ciri, dan lain sebagainya, ya. Kemudian proses yang tentunya semua terjadi karena ada proses komunikasi atasan dengan bawahan, komunikasi bawahan dengan bawahan, ya. Jadi teori Witt ini mengatakan bahwa organisasi tidak mungkin berjalan kalau tidak ada komunikasi. Jadi kita tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi, ya. We can communicate without communication, gitu, ya. Oke. Jadi semua orang butuh komunikasi, ya, seperti itu. Kemudian di dalam week ini ada 3 tahap, yaitu ada tahap peran, ada tahap seleksi, dan tahap retensi. Tahap peranan ini adalah
organisasi itu pasti menciptakan lingkungan ya. Jadi dari organisasi itu misalnya beberapa contoh organisasi politik yang baru misalnya ya, SPI itu ya, yang mohon maaf itu sangat liberal ya, sangat membenci mohon maaf kaum muslim seperti itu gitu ya. Itu akan menciptakan sebuah lingkungan. Tapi kemudian ada tahap seleksi, di mana kemudian orang-orang ketika tahu ideologinya, kemudian orang menjadi menyeleksi, oh saya nggak mau deh mengakui organisasi tersebut, misalnya organisasi itu terlarang, organisasi itu akan merusak akidah saya, seperti itu. Ini adalah tahap seleksi. Sampai kemudian ada tahap retensi, di mana retensi ini disimpan sehingga kita tidak terjerumus. Bahkan tahap retensi ini adalah tahap sosial, dapat dianggap sebagai tahap sosialisasi mengenai keberadaan organisasi gitu ya, supaya tidak banyak orang yang misalnya salah dalam memilih organisasi tersebut jika organisasi tersebut ternyata berbahaya atau tidak bermanfaat bagi lingkungan. Tentunya hal ini kalau berkaitan dengan organisasi pemerintahan harus diatur dalam sebuah aturan atau undang-undang atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Ya, sehingga menurut Dweck di dalam teorinya dia mengatakan bahwa ada sesuatu itu bisa berubah ya tergantung isunya. Misalnya organisasi itu dinyatakan terlarang, pasti akan berubah sehingga akan menarik minat jika misalnya organisasi ini memang benar-benar memiliki sebuah hasil kebermanfaatan yang lebih luas seperti itu ya. Bahkan akhirnya menjadi sebuah legitimasi bahwa ini nih organisasi ini benar-benar yang kita butuhin nih untuk ngatasin masalah yang ada di negara seperti itu ya. Ini adalah teori menurut Dweck ya. Oke, kemudian ada teori budaya. Ini ya, teori budaya kaitan kemarin antara konflik tadi ya, itu dikaitkan dengan mohon maaf kalau budaya ini dikaitkan dengan profil, cuman kalau yang tadi konflik itu berkaitan dengan etika ya, di mana tugas tadi misalnya ya contoh sedang berkonflik tuh tadi ya yang video yang pertama, tidak ada etika, mencela, kemudian adu jotos, melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya, itu pasti akan terjadi walaupun tidak selalu terjadi, tapi ada beberapa pihak yang kemudian tidak bisa tidak bisa mengendalikan diri akan melakukan seperti itu ya, tindakan seperti itu. Kemudian setelah itu kalau teori kultural organisasi adalah di mana teori ini ada dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif fungsional. Perspektif fungsional ini mengarahkan pandangan itu mengenai realitas dan sifat manusia. Jadi dia mengatakan bahwa saya bergabung di organisasi ini supaya misalnya fungsinya adalah supaya aktualisasi diri saya tercapai gitu ya, itu realitasnya ya. Namun ternyata ketika tidak tercapai dia kecewa gitu kan, atau misalnya berdasarkan interpretasi, ada pandangan interpretasi, oh ini organisasi ini akan membuat saya nanti lebih dihargai sama orang lain gitu ya. Apalagi misalnya organisasi-organisasi yang misalnya katakan tarafnya itu sudah tingkat nasional atau internasional seperti itu. Nah, ada beberapa aliran pemikiran. Ini adalah beberapa aliran pemikiran yang dikatakan di sini adalah aliran pemikiran penelitian ya. Ada hermeneutik, etnometodologi, fenomenologi, interaksionalisme simbolik. Ini adalah pemikiran-pemikiran di dalam penelitian. Anda nanti bisa menggunakan beberapa hal ini ya. Ada etnometodologi, cuman ini biasanya penelitian-penelitian dalam kualitatif. Saya kurang paham kalau di UGJ itu pakai dominasinya pakai kualitatif atau kuantitatif, saya belum begitu paham ya. Oke. Kemudian ada di sini tadi sudah dijelaskan ada perspektif ya. Kemudian ada perilaku simbolik. Jadi kita berkumpul itu ada beberapa perilaku simbolik dan tentunya kemudian ada perilaku-perilaku kita yang kemudian eksis ya, membuat keberadaan kita itu eksis di dalam organisasi tersebut ya. Misalnya apa yang kita lakukan itu produktif ya. Ini membuat organisasi itu menjadi dinamis dan hidup. Oke. Kemudian ada implikasi komunikasi dalam beberapa teori komunikasi. Contohnya adalah implikasi komunikasi di dalam teori manajemen ilmiah ya. Jadi dikatakan bahwa
Komunikasi ke bawah merupakan jalan terbaik. Jadi untuk mengajar para pekerja. Jadi ketika kita mau mengajari karyawan atau staff itu lebih kepada atas ke bawah. Tapi kalau kita ingin menghargai karyawan, itu memang akan lebih baik adalah komunikasi dari bawah ke atas. Ya, asumsinya adalah mereka ini akan lebih memahami apa yang dikatakan oleh atasan. Walaupun kadangkala di dalam sikap atasan ke bawahan itu kadangkala ada sikap-sikap yang merujuk atau menuju pada sikap otoriter, ya, seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa implikasi lain, ada implikasi teori birokrasi. Seperti kita ketahui, teori birokrasi ini sangat formal sehingga sering dikatakan sangat kaku, sangat ketat, ya, terutama terhadap aturan, prosedur, semua harus sesuai hierarki. Ya, birokrasi ini biasanya terjadi di beberapa instansi pemerintah dan makin ketat atau kaku di dalam instansi militer, ya, seperti itu. Tapi jangan salah ya, di keketatan instansi militer ini justru biasanya implikasi terhadap kesejahteraan makin besar. Contoh misalnya dosen di Universitas Pertahanan itu gajinya termasuknya besar, ya, lebih besar daripada di universitas swasta lainnya gitu ya. Makanya untuk itu saya agak aneh jika kemudian mengatakan bahwa orang pertahanan militer itu gajinya kecil gitu ya. Kalau zaman dulu itu sangat besar. Ya, zamannya Pak Harto, sebelum zaman sekarang aja pertahanan itu sangat besar. Kenapa? Karena pertahanan ini, keamanan ini berkaitan dengan stabilitas suatu negara, ya, seperti itu. Jadi saya kalau yang sekarang justru anggaran di pertahanan itu menjadi kecil gitu ya, menjadi kecil. Makanya kemudian stabilitas negara ini menjadi sebuah taruhan kalau biaya dari pertahanan atau di dalam birokrasi pertahanan ini lebih sedikit gitu ya. Nah, itu tadi makanya di dalam teori birokrasi, implikasi komunikasinya adalah kemudian menjadikan organisasi itu komunikasinya menjadi kaku ya, menjadi komunikasi yang tidak humanis, seringkali seperti itu ya. Oke, kemudian implikasi komunikasi teori manajemen administrasi, di mana di sini komunikasi itu tidak hanya secara formal tapi juga informal. Yang terpenting adalah fokus pada aktivitas manajerial, sehingga orang paham bahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan ada manajemen yang mengatur hal itu. Ya, jadi ada ada perencanaan, ada organisasinya, ada aktualisasinya, dan ada controlling. Ya, ini di manajemen administrasi. Kemudian ada implikasi komunikasi di dalam teori hubungan manusia. Nah, di dalam teori hubungan manusia ini memotivasi member, memotivasi karyawan itu lebih kepada dilakukan secara komunikasi informal. Komunikasi informal ini misalnya dengan kumpul-kumpul, kemudian dengan berkomunikasi secara santai, dengan mengadakan katakan pertemuan family gathering, pertemuan keluarga atau silaturahim. Nah, ini dilakukan di dalam teori hubungan manusia, ya. Oke. Kemudian implikasi komunikasi dari teori peniti penyambung. Nah, teori ini itu benar-benar basisnya adalah bagian dari profil organisasi. Jadi di sini komunikasi itu ditekankan untuk bagaimana ada kerjasama, ada interaksi, ada saling mempengaruhi, sehingga dengan seperti itu organisasi ini menjadi efektif. Jadi misalnya ketika organisasi itu misalnya punya target tinggi, itu tidak hanya di bagian marketing saja yang ditekan, tetapi marketing ini kemudian mengadakan kerjasama atau sinergi dengan bagian keuangan, sinergi dengan bagian produksi dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari implikasi komunikasi teori peniti penyambung. Kemudian selanjutnya adalah teori sistem, ya, teori sistem. Jadi ketika kita masuk di dalam organisasi ini pasti punya sistem, dan sistem ini menyangkut
ada sikap, ada kepercayaan, ada harapan yang diinginkan oleh orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Misalnya, saya bergabung di organisasi katakan kewanitaan, berharap ilmu-ilmu mengenai kewanitaan baik secara Islam, kemudian ilmu kewanitaan secara global gitu ya, itu terperbaiki atau menambah gitu ya, menjadi lebih baik. Kenapa? Karena sering ada kajian-kajian baik itu free maupun berbayar misalnya. Apalagi kalau misalnya kita sudah jadi member itu free gitu ya. Nah, ini akan membuat orang kemudian termotivasi karena harapannya itu terpenuhi ya. Itu ada di dalam teori sistem. Lalu bagaimana dengan teori komunikasi yang tadi saya katakan ada teori X dan teori Y, di mana teori X ini orang cenderung males-malesan, cenderung tidak punya tanggung jawab. Nah, di sini proses penyampaian informasi ini lebih kepada mendorong, dan mendorongnya itu memang sedikit sedikit otoriter, sedikit memaksa di dalam teori X. Berbeda dengan teori Y. Kalau teori Y itu hanya diberikan petikan saja atau diberikan percikan saja, dia sudah terdorong ya, karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam dirinya ya. Sehingga kalau di dalam teori Y kita hanya mengingatkan apa yang menjadi tujuan ketika satu member atau tim itu bergabung di dalam sebuah organisasi ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada teori komunikasi teori situasional. Nah, bagaimana implikasi komunikasinya? Nah, ini dikatakan di sini bahwa organisasi itu paling kurang efektif ya apabila unit-unitnya itu berbeda ya, manajemennya berbeda. Misalnya unit bagian keuangan itu berbeda sistemnya dari unit marketing, padahal sama-sama di dalam satu organisasi. Sehingga ketika ada konflik ya, karena desainnya berbeda, ini menjadi sebuah masalah yang akan sulit untuk mencapai satu standar gitu. Jadi akan lebih baik memang di dalam teori ini itu tidak bisa penyelesaian itu secara situasional, kadangkala harus ada standarnya. Penyelesaiannya harus seperti apa gitu ya. Karena kalau organisasi itu jumlah karyawannya ribuan gitu ya. Karena akan sangat personal nanti penyelesaiannya di dalam situasional ya. Di dalam teori ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Kemudian setelah itu saya hanya nanti akan menginformasikan saja untuk jadwal wawancara ya. Kemungkinan besar mungkin setelah Lebaran ya, di awal Juni ya, karena mungkin Anda juga masih ada perkuliahan ya yang belum selesai. Jadi nanti untuk wawancara saya akan informasikan lagi seperti itu waktunya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan karena tinggal 2 slide lagi. Oke. Ada pertanyaan ya, kita lanjut ya. Ini teori Wilke selanjutnya adalah mengenai pengorganisasian ya. Orang-orang yang membuat organisasi atau orang-orang yang menganggap bahwa organisasi ini adalah sebagai sebuah sistem yang terorganisir gitu ya. Dikatakan di sini tentunya pasti ada struktur, pasti ada pimpinan gitu ya. Kemudian antara pimpinan
dengan bawahan yang berbeda di dalam memahami sistem yang ada, sehingga di dalam teori WIC pengorganisasian ini perlu ada pengkomunikasian mengenai budaya, mengenai prosedur, mengenai SOP standar. Ya, karena sebagai sebuah sistem akan tercapai jika sistem tersebut kemudian dikomunikasikan dengan baik, kemudian diwujudkan dalam sebuah budaya yang harus disosialisasikan kepada para anggota dalam organisasi tersebut. Nah, caranya seperti apa? Implikasi komunikasi di sini seringkali kemudian memandang pimpinan ini sebagai orang tertinggi yang tidak bisa disentuh gitu ya, sehingga di sini memang perlunya implikasi komunikasi di sini adalah komunikasi humanis dengan teori hubungan manusia, interaksionalisme simbolik ya. Jadi ada interaksi antara pimpinan dengan bawahan. Ya, ini implikasi komunikasi dalam pengorganisasian. Lalu bagaimana dengan teori kultur organisasi ya? Ini sebetulnya terkait antara teori yang tadi, teori organisasi dengan teori budaya ya, di mana peran komunikasi dalam budaya ini lebih kepada bagaimana simbol-simbol budaya ini disosialisasikan ya. Misalnya katakan di dalam sebuah organisasi pasti ada simbol-simbol yang dimana semua bagian dari organisasi itu harus paham gitu ya. Misalnya dulu ketika saya meneliti di satu perusahaan farmasi Amerika namanya Pfizer, dia memakai simbol tangan ya, tangan putih ya, tangan putih, bukan tangan, maksudnya jari tangan dengan dengan digambarkan dengan jari 5 jari yang berwarna putih, seperti melambai gitu ya, seperti posisi akan dadah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian warna putih itu punya arti gitu ya, putih, bahwa orang-orang di farmasi tersebut itu adalah orang-orang yang tidak menerima bayaran lain selain gaji. Ya, kita ketahui bersama di dalam dunia medis atau di dalam dunia farmasi itu ada permainan-permainan di mana supaya obat yang dijual itu diterima di satu rumah sakit atau diterima oleh dokter, kadang-kadang kita harus melakukan swab ya, swab ke rumah sakit, swab ke dokter, misalnya begini, dok pakai obat saya dong gitu. Nanti dokter kalau pakai obat dari saya, nanti dokter bisa jalan-jalan terus loh tiap bulan ke luar negeri gitu sama keluarga. Ini satu kejadian yang sangat umum di dalam dunia farmasi seperti itu ya, di dalam dunia kesehatan kedokteran yang tidak banyak orang tahu. Jadi waktu itu saya sangat tertarik untuk meneliti hal ini gitu ya. Terus kemudian bagaimana dia melayani siapapun ya, kenapa dia membuka tangan dengan 5 jari itu secara terbuka dan putih itu, bahwa dia melayani siapapun, mau punya duit kayak mau nggak punya duit kayak pasti akan dilayani. Apalagi di dalam farmasi itu ya, itu obatnya itu tergolong mahal gitu. Nah, ini adalah sebuah budaya yang harus disosialisasikan dan ini terangkum di dalam sebuah simbol. Misalnya kalau di UGC misalnya dengan pintar gitu ya, lebih kepada bukan simbol secara gambar tapi dengan singkatan gitu ya. Lembaga saya adalah tangguh itu ada artinya ya, pintar ada artinya. Ini adalah bagian dari budaya. Kemudian di sini juga organisasi ini pastinya juga meminta agar budaya itu juga dipahami oleh seluruh anggota gitu ya. Makanya ketika organisasi itu sudah menerapkan budaya, itu wajib disosialisasikan dengan baik. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya Feni ada pertanyaan, silakan Feni.
jika sudah tidak ada, bisa saya akhiri ya. Terima kasih atas aktivitas atau keterlibatan Anda di dalam perkuliahan ya. Dan mohon maaf lahir batin jika selama perkuliahan komunikasi kelompok dalam semester ini ada kesalahan dari penyampaian dari saya ya. Kemudian apabila ada hal-hal lain yang belum jelas ya mengenai tugas dan lain sebagainya bisa ditanyakan di grup ya. Kemudian itu saja dari saya. Kita tidak ada ujian secara tertulis, jadi semua adalah secara take home. Apabila ada yang belum menerima nilai, jadi nilainya masih kosong, sedangkan Anda sudah mengirimkan tugas, bisa confirm ke saya ya. Seperti itu, karena kalau Anda tidak confirm nanti saya nggak tahu Anda sudah mengerjakan atau belum. Nah, ketika Anda confirm dan nilainya kosong, mohon untuk membawa SS. Jadi protes atau apa namanya ini ya keluhan itu bisa dilayani jika ada bukti jika Anda sudah mengirimkan ya seperti itu. Tugas langsung diupload aja di Elekta. Kenapa tugas langsung diupload di Elekta? Karena akan lebih enak di sana ya, saya langsung bisa menilai seperti itu. Akan lebih enak sih langsung di Elekta ya. Jadi saya nariknya enak gitu. Kalau satu-satu di email saya harus nyari satu-satu. Jadi kalau misalnya lewat Elekta itu saya langsung lihat, oh iya ini namanya Risa, udah selesai saya koreksi, saya langsung bisa masukkan nilai dan saya bisa menarik langsung dari Elektanya seperti itu. Nggak usah, iya benar sekali, benar cukup di Elekta saja, iya benar sekali, nggak usah 2 kali, ya, oke. Ya, mungkin itu saja, ya, sama-sama, saya juga terima kasih kembali, mudah-mudahan bisa bertemu di kelas lain, ya. Namun kalau misalnya ternyata UGJ minggu depan itu sudah bukan minggu depan ya, artinya dalam tahun ajaran baru sudah offline, saya mohon izin untuk mengajarnya tetap online. Saya akan tetap online sampai Desember karena virus ini benar-benar bersih katanya baru bisa adalah di tahun depan ya, seperti itu. Oke, itu saja, semoga sukses ya. Mudah-mudahan bertemu saya lagi, Anda sudah menjadi pimpinan dari perusahaan-perusahaan atau pimpinan dari perusahaan Anda sendiri. Oke, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.